Sepertinya ada sesuatu yang selama ini kamu anggap biasa saja. Sesuatu yang tidak pernah benar-benar kamu pikirkan sebagai kekuatan besar dalam dirimu. Tapi tahukah kamu, justru hal inilah yang membuat banyak orang diam-diam merasa iri. Dan tanpa mereka sadari, mereka juga takut. Takut kehilanganmu. Takut kalau suatu hari kamu tidak lagi berada dalam hidup mereka. Karena ternyata kehadiranmu punya pengaruh yang jauh lebih besar daripada yang kamu kira. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema sesuatu yang kamu anggap biasa saja. Ternyata ini yang membuat banyak orang diam-diam iri dan takut kehilanganmu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Page of Swords muncul pertama sebagai representasi dari sisi dalam dirimu yang jarang dilihat orang lain secara langsung. Ini bukan tentang sikap agresif, bukan pula tentang keinginan untuk selalu tahu, tetapi lebih tentang kehadiran batin yang senantiasa terjaga. Kamu waspada bukan karena curiga, melainkan karena naluri dan empati yang tinggi telah menjadi bagian alami dari dirimu. Kamu bisa merasakan perubahan energi di dalam ruangan hanya dengan melangkah masuk. Kamu tidak butuh banyak kata untuk memahami seseorang. Gerak tubuh mereka, cara mereka bernapas, bahkan nada diam dalam keheningan mereka. Semua itu bisa kamu baca seperti halaman terbuka. Orang mungkin menganggapmu pendiam atau mungkin netral. Tapi di balik mata yang tenang itu, ada dunia yang sibuk mengamati dan merangkai makna. Kamu adalah tipe yang lebih suka memahami sebelum menilai, mendengar sebelum bicara. Dan karena itu, kamu sering menjadi tempat di mana orang merasa terlihat, meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa. Namun, ketajaman itu juga membawa efek samping, karena kamu tahu terlalu banyak, bahkan sebelum mereka bicara. Dan bagi sebagian orang, terutama yang terbiasa menyembunyikan luka, rahasia, atau kepalsuan, kehadiranmu bisa terasa mengganggu. Mereka merasa seolah kamu bisa menembus lapisan yang mereka bangun dengan susah payah. Bukan karena kamu menghakimi, tapi karena kamu terlalu jujur untuk bisa dibohongi. Terlalu peka untuk bisa ditipu oleh penampilan luar. Lucunya, kamu mungkin tidak pernah bermaksud menakutkan siapapun. Tapi kejujuran dan kepekaanmu itu, yang tidak dibuat-buat, menjadi cermin yang memaksa orang melihat diri mereka sendiri. Dan cermin yang terlalu jernih kadang bisa menakutkan, karena ia memperlihatkan kebenaran yang selama ini ditutupi. Kamu tidak perlu berkata-kata banyak. Bahkan ketika kamu diam, kamu terasa menghadirkan sesuatu. Aura kepekaanmu terasa seperti radar yang menyapu setiap ketidakselarasan. Dan karena itu, kamu sering dianggap sebagai orang yang tidak bisa dibodohi. Beberapa akan menghormatimu, beberapa akan menjaga jarak, dan beberapa lagi mungkin merasa tidak nyaman. Tapi semua itu bukan salahmu. Itu hanyalah reaksi alami dari orang-orang yang belum siap untuk dilihat sepenuhnya. Di balik semua itu, kamu tetap tenang. Kamu tetap memilih untuk menjadi pengamat yang bijaksana. Kamu tidak mencampuri urusan orang lain, kecuali mereka membuka pintu dan mengundangmu masuk. Dan ketika itu terjadi, mereka akan sadar bahwa di balik kepekaanmu, ada hati yang sangat mengerti, sangat sabar, sangat manusiawi. Selanjutnya, Three of Cups datang sebagai energi yang terasa sangat kontras dengan sebelumnya, namun tetap menyatu dalam dirimu. Jika Page of Swords adalah tentang pengamatan dan ketajaman, Three of Cups adalah tentang kehangatan dan koneksi. Kamu mungkin tidak menyadari betapa kehadiranmu seringkali menjadi cahaya kecil yang mampu menghangatkan seisi ruangan. Bukan karena kamu berusaha menjadi pusat perhatian, tidak. Kamu justru seringkali berada di pinggir menjadi penyeimbang suasana. Tapi itulah uniknya kamu. Tanpa kamu sadari, kamu membawa rasa nyaman, rasa pulang, rasa bahwa segalanya akan baik-baik saja. Kehangatanmu bukan sesuatu yang dibuat-buat. Ia muncul dari cara kamu memandang orang lain,
Kamu melihat kebaikan, bahkan ketika orang lain sedang tidak pada versi terbaiknya. Kamu mampu tertawa, tapi bukan karena hal lucu saja. Kamu tertawa untuk mencairkan suasana, untuk menunjukkan bahwa di dunia yang rumit ini masih ada ruang untuk ringan, untuk ceria, untuk berbagi tanpa harus sempurna. Dan karena itulah orang merasa aman bersamamu. Kamu bukan hanya teman yang bisa diajak tertawa. Kamu adalah sosok yang bisa membuat orang merasa cukup, bahkan saat mereka sedang tidak baik-baik saja. Namun di balik semua itu ada paradoks yang menyentuh. Justru karena kamu begitu tulus, ringan, dan tidak pernah memaksa orang untuk membalas, kamu seringkali dianggap biasa saja. Orang tidak sadar bahwa kebaikanmu adalah pilihan sadar yang kamu ambil setiap hari. Bahwa kehadiranmu adalah berkah yang tidak semua orang bisa bawa. Dan ironisnya, saat kamu pergi, saat kamu tidak lagi hadir dalam momen-momen kecil, barulah terasa kekosongan itu. Barulah mereka sadar bahwa tanpa kamu, suasana tidak lagi sama. Tawa tidak lagi selepas biasanya. Ada satu energi yang hilang, satu getaran yang tidak bisa digantikan. Mereka tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Tapi di dalam hati mereka ada rasa kehilangan. Ada kesadaran diam-diam bahwa kamu membawa sesuatu yang langka. Sesuatu yang hanya bisa dirasakan saat kamu hadir dan dirindukan saat kamu pergi. Kemudian datang Ten of Wands, sebuah kartu yang mengungkap sisi terdalam dari perjalananmu. Jika dua kartu sebelumnya menunjukkan bagaimana kamu dilihat oleh dunia, kartu ini berbicara tentang apa yang kamu rasakan saat tidak ada yang melihat. Di balik ketajaman dan kehangatan yang kamu berikan kepada dunia, ada beban yang kamu pikul sendiri. Kamu tidak suka merepotkan, tidak suka mengeluh. Kamu tahu bahwa hidup tidak selalu mudah, dan kamu telah lama belajar untuk bertahan. Bahkan ketika semua terasa berat, mungkin tidak ada yang tahu betapa sering kamu menangis dalam diam. Betapa sering kamu merasa lelah, tapi tetap tersenyum agar orang lain tidak ikut jatuh. Kamu menjadi sandaran untuk banyak orang, tapi kamu sendiri tidak tahu harus bersandar kemana. Dan itulah luka paling dalam. Ketika kekuatanmu menjadi alasan orang lain merasa boleh bergantung, tapi mereka lupa bahwa kamu juga manusia, bahwa kamu juga punya batas, bahwa kamu juga butuh ruang untuk rapuh. Ten of Wands mengajakmu untuk melihat dirimu sendiri dengan belas kasih, untuk tidak terus-menerus membebani dirimu demi menjaga semua orang. Untuk mengerti bahwa kamu pun berhak merasa cukup, berhak berkata tidak, berhak beristirahat. Dan semoga suatu hari nanti, orang-orang di sekitarmu mulai menyadari bahwa kekuatanmu bukan tanpa harga, bahwa kamu bukan hanya pemberi, kamu juga butuh menerima. Dan bahwa mereka tidak bisa selamanya bergantung padamu tanpa memberi kembali. Kartu terakhir Six of Cups muncul sebagai penutup yang lembut dan penuh perasaan. Ia membawa nuansa nostalgia, kenangan yang tak lekang waktu, dan relasi yang melekat di hati. Kartu ini adalah pengingat bahwa keberadaanmu telah membekas dalam banyak jiwa. Mungkin kamu tidak lagi dekat dengan semua orang dari masa lalumu. Mungkin komunikasi sudah jarang, dan hubungan berubah. Tapi kenangan tentangmu tetap hidup. Orang-orang masih mengingat caramu tertawa, caramu mendengarkan tanpa menghakimi, caramu hadir dalam kesederhanaan, tapi memberikan dampak yang luar biasa. Bahkan mereka yang pernah menyakitimu, dalam keheningan mereka masih menyimpan rasa bersalah, rasa rindu, dan kadang rasa kehilangan yang tidak mereka tahu bagaimana mengungkapkannya. Karena kebaikanmu meninggalkan bekas, bukan karena kamu berusaha menyenangkan siapapun, tapi karena kamu tulus. Kamu hadir bukan untuk terlihat baik, tapi karena memang hatimu seperti itu. Dan itulah yang membuatmu tidak tergantikan. Six of Cups tidak hanya bicara tentang nostalgia. Ia juga memunculkan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kenangan manis. Kartu ini mengungkapkan rasa rindu yang diam-diam tumbuh dari mereka yang pernah mengenalmu dan masih menyimpan rasa padamu, bahkan setelah waktu dan jarak merentang. Ada orang-orang di luar sana yang masih mengingatmu, meski mungkin mereka tidak lagi menghubungimu.
Mungkin mereka hanya diam, menatap layar kosong, lalu tersenyum kecil saat ingatan tentangmu datang tanpa diundang. Mungkin mereka masih menyimpan foto lama, pesan lama, atau bahkan benda kecil yang dulu pernah kamu berikan, yang kini jadi satu-satunya penghubung dengan masa lalu yang pernah begitu hangat. Tapi di balik kenangan itu, tersembunyi sebuah rasa takut. Takut bahwa kamu sudah terlalu jauh. Bahwa langkahmu kini telah membawamu ke dunia yang lebih indah, lebih damai, lebih tepat. Dunia yang tidak lagi membutuhkan kehadiran mereka. Mereka takut bahwa saat kamu akhirnya menemukan versi dirimu yang paling utuh dan bahagia, kamu tidak akan menoleh lagi ke belakang. Dan itu bukan karena kamu jahat. Justru sebaliknya, mereka tahu bahwa kamu memiliki hati yang besar. Hati yang mudah mencintai, mudah memberi, mudah memaafkan. Tapi mereka juga tahu bahwa kamu adalah seseorang yang sedang tumbuh. Seseorang yang sedang terus berjalan mencari versi terbaik dari dirinya sendiri. Dan mereka takut bahwa dalam proses itu mereka telah tertinggal terlalu jauh. Bahwa mereka sudah terlalu lambat untuk menyadari mereka masih butuh kamu, bukan sekadar butuh kehadiranmu sebagai teman. Tapi butuh cahayamu, butuh jiwamu yang lembut, butuh sentuhan hatimu yang tidak banyak menuntut, tapi selalu memberi kehangatan. Rasa takut itu datang diam-diam, seperti bayangan yang muncul saat malam mulai turun. Ia tidak diucapkan secara gamblang, tidak diumumkan, tapi ada. Dan ia hidup di dalam batin orang-orang yang pernah dan masih menyayangimu dengan cara mereka sendiri. Mereka diam-diam berharap kamu belum sepenuhnya pergi. Bahwa masih ada kemungkinan untuk membuka kembali percakapan yang lama diam. Bahwa masih ada ruang untuk pulih, untuk menyambung kembali tali yang pernah putus. Tapi mereka juga sadar bahwa kamu kini telah menjadi lebih kuat, lebih tajam, lebih damai. Dan di titik ini, mereka mulai bertanya dalam hati, masih adakah tempat untukku dalam hidupnya? Atau aku hanya bagian dari cerita yang sudah ia tutup rapat? Dan disitulah muncul rasa kehilangan yang paling menyesakan. Kehilangan tanpa perpisahan. Kehilangan yang tidak pernah diumumkan, tapi terasa nyata. Kehilangan yang tidak sempat diperjuangkan. Jika kamu merasa ini resonate, jangan simpan ini sendiri. Bagikan pada seseorang yang mungkin butuh diingatkan bahwa mereka pun punya cahaya. Dan jangan lupa, kamu juga layak dicintai, dihargai, dan dirayakan. Bukan karena apa yang kamu berikan, tapi karena siapa dirimu sebenarnya. Kamu tidak pernah biasa, kamu luar biasa bahkan saat kamu tidak menyadarinya. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan, dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 6666 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.